Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang anggotanya Cici Fadilah, Nabiha, Temi Mardiani Tanjung akan mempresentasikan materi yang berjudul tayamum. Pengertian tayamum. Secara etimologi atau bahasa, tayamum berarti kehendak melakukan hal tertentu. Dalam istilah fikih, tayamum diartikan sebagai proses mengusapkan debu atau tanah yang suci pada muka dan kedua tangan sebagai pengganti wudhu dan mandi besar. Sebagai keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa uzur, yaitu yang pertama, uzur karena sakit, kedua, karena dalam perjalanan, ketiga, karena tidak ada air. Syarat dan rukun tayamum. Apabila sebab-sebab sudah mendesak dan mengharuskan bertayamum, maka boleh 1. Sudah masuk sholat, 2. Sudah diusahakan mencari air tetapi tidak dapat, 3. Dengan tanah yang suci dan berdebu, 4. Menghilangkan najis. Fardu atau rukun tayamum. Yang pertama, niat. Niatnya sebagai berikut: nawaitu tayamuma li istibahati sholati fardol lillahi ta'ala. Yang kedua, mengusapkan muka dengan tanah. Yang ketiga, mengusapkan kedua tangan sampai ke siku dengan tanah. Yang keempat, menerbitkan rukun-rukun. Batalnya tayamum. 1. Semua hal yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Yang kedua, adanya air. Ketentuan bagi orang yang bertayamum tetapi kemudian menemukan air adalah sebagai berikut. 1. Jika menemukan air setelah sholat selesai, maka tidak wajib baginya untuk mengulangi sholatnya. 2. Jika orang bertayamum bukan karena sakit, lalu menemukan air sebelum ia melaksanakan sholat, maka tayamumnya itu batal dan ia harus berwudu. 3. Apabila orang yang bertayamum karena junub, lalu ia menemukan air setelah sholat, maka ia tidak wajib mengulangi wudu melainkan harus mandi. 3. Murtad. Pengertian mandi wajib. Mandi menurut arti bahasa adalah mengalirkan air secara mutlak terhadap sesuatu. Menurut arti syara adalah sampainya air yang suci ke seluruh badan dengan cara tertentu. Menurut ulama bermazhab Syafi'i, mendefinisikan mandi yaitu mengalirkan air ke seluruh tubuh disertai dengan niat. Tujuan dari mandi yaitu bersuci dari hadas besar, juga membersihkan tubuh kita dari segala kotoran, dan itu sangat dianjurkan oleh mandi wajib atau mandi junub adalah mandi yang diwajibkan oleh agama Islam atas orang-orang mukallaf dari kalangan pria maupun wanita untuk membersihkan diri dari hadas besar. Menurut aturan syariat Islamiyah, mandi junub itu dinamakan mandi wajib dengan mengalirkan air ke seluruh bagian tubuh. Penyebab mandi wajib ada 7 perkara, di antaranya: yang pertama, adanya keluar mani atau hubungan badan antara suami istri. 2. Bertemu dua kelamin atau jima atau bersetubuh. 3. Haid. 4. Setelah bersalin. 5. Setelah bayi lahir. 6. Mati atau bukan mati syahid. Selanjutnya, niat mandi wajib. Jika seseorang dikarenakan junub, haid, wiladah, mimpi basah, keluar mani, jima, maka niat mandi wajibnya adalah nawaitu ghusla li raf'il hadasil akbar fardholillahi ta'ala, yang artinya sengaja aku mandi untuk membersihkan hadas besar dari seluruh tubuhku, fardu karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, jika seseorang mandi wajib dikarenakan nifas, maka niat mandi wajibnya adalah nawaitul ghusla li raf'il hadasil nafasi lillahi ta'ala, yang artinya aku niat mandi wajib untuk mensucikan hadas besar dari nifas karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, mandi wajib dikarenakan wiladah atau setelah bayi lahir, maka niat mandi wajibnya adalah nawaitu ghusla li raf'il hadasil wiladati lillahi ta'ala, yang artinya sengaja aku mandi untuk mengangkat hadas besar karena wiladah, fardu karena Allah Ta'ala. Selanjutnya adalah rukun mandi wajib. Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh atau menyiram badan. Yang ketiga, menghilangkan najis yang ada di badan. Yang keempat, meratakan air ke seluruh badan, rambut, dan sela-selanya.
Selanjutnya, sunnah mandi wajib. Yang pertama, membaca basmalah. Kedua, bersiwak. Ketiga, berwudu sebelum dan sesudah mandi. Keempat, menyiram rambut dan anggota badan. Kelima, memulai membasuh kepala. Yang keenam, mengulanginya hingga 3 kali. Tata cara mandi wajib. 1. Bersihkan kemaluan dan anus. Kedua, bersiwak atau gosok gigi. Yang ketiga, berwudu. Yang keempat, niat seiring dengan membasuh atau mengalirkan air dimulai dari kepala. Kelima, kemudian siram bagian bahu kanan dan bahu kiri. Keenam, ratakan air dengan tangan kanan yang sudah bersih. Jangan menyentuh kemaluan. Ketujuh, ulangi sampai 3 kali. 8. Setelah itu bergeser atau berpindah ke tempat yang kering untuk membasuh kedua kaki seperti membasuh kaki saat berwudu. 9. Menutup aurat. 10. Berdoa. Doanya sama dengan setelah berwudu. Selanjutnya, disunahkan mandi seperti halnya mandi junub, maka mandi sunnah pun ada penyebabnya, yaitu 1. Orang yang baru masuk Islam. 2. Orang yang baru sembuh dari penyakit gila. 3. Untuk menghadiri sholat Jumat. 4. Untuk menghadiri sholat Idain, Fitri atau Adha. Kelima, untuk menghadiri sholat istiqo. 6. Setelah memandikan mayat. 7. Waktu akan berikhram. 8. Masuk negeri Mekah. 9. Wukuf di Padang Arafah. 10. Bermalam di Muzdalifah. 11. Melempar jumroh. 12. Akan tawaf dan sa'i. 13. Akan masuk negeri Madinah. Selanjutnya, larangan bagi hadas besar dan kecil. Terdapat 3 hal, yaitu 1. Menyentuh mushaf Al-Quran. 2. Sholat fardu maupun nafilah. 3. Tawaf di Baitullah. Selanjutnya, kedua, larangan khusus untuk orang yang berhadas besar seperti junub, nifas, dan haid. Pertama, membaca Al-Quran. Berdasarkan hadis dari Ali radhiyallahu anhu, yakni tidak ada yang menghalanginya, yakni Rasulullah dari Al-Quran sesuatu pun kecuali junub. Kedua, menetap atau berdiam di dalam masjid. Dilarang bagi seorang yang berhadas besar menetap atau berdiam di dalam masjid. Hal ini berdasarkan firman Allah, Quran Surat An-Nisa ayat 43. Selanjutnya, perbedaan pendapat ulama seputar tayamum dan mandi wajib. Tentang hal-hal yang mewajibkan mandi, berhubungan badan antara yang mengeluarkan mani dan yang tidak mengeluarkan mani. Perbedaan pendapat, yang pertama, pendapat jumhur, berhubungan badan mewajibkan mandi, baik keluar mani maupun tidak. Pendapat kedua, Zahiriyah, berhubungan badan itu mewajibkan mandi jika sampai mengeluarkan mani. Jika tidak keluar mani, maka tidak wajib mandi. Tayamum bisa menggantikan tahara kubra. Perbedaan pendapat. Pendapat 1, Umar Ibnu Mas'ud tidak bisa. Pendapat 2, Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lain, jumhur fuqaha bisa. Ikhtilaf mengenai kehujahan hadis yang memperbolehkan tayamum bagi orang yang junub. 1. Hadis dialog antara Umar dan Ammar tentang cukupnya tayamum bagi yang sedang junub. 2. Hadis Rasulullah SAW bersabda, "Bumi ini telah dijadikan bagiku sebagai masjid dan zat yang suci mensucikan." 3. Hadis Imran Ibnu Husain tentang cukupnya tayamum bagi yang sedang junub. Hukum bertayamum bagi sakit, ada air, tapi takut atau khawatir jika menggunakan air. Perbedaan pendapat. 1. Jumhur boleh bertayamum. Pendapat 2, tidak boleh bertayamum jika ada air. Hadir bukan musafir dan sehat tetapi tidak ada air. Perbedaan pendapat. Pendapat 1, Malik Syafi'i boleh bertayamum. Pendapat 2, Abu Hanifah tidak boleh bertayamum. Menakutkan untuk keluar mengambil air. Perbedaan pendapat. Pendapat 1, jumhur boleh, namun sebagian besar mengatakan bahwa jika kondisi sudah aman untuk
mengambil air, maka ia harus mengulang. Pendapat 2, tidak boleh bertayamum. Takut menggunakan air karena rasa dingin yang hebat atau menyakitkan. Perbedaan pendapat, pendapat 1, jumhur, boleh bertayamum. Pendapat 2, tidak boleh bertayamum. Tentang dipersyaratkannya usaha talab dalam mencari air. Pendapat 1, Malik Syafi'i dipersyaratkan. Pendapat 2, Abu Hanifah tidak dipersyaratkan. Tentang dipersyaratkannya masuk waktu. Perbedaan pendapat, pendapat 1, Syafi'i Malik dipersyaratkan. Pendapat 2, Abu Hanifah Zahiriyah tidak dipersyaratkan. Tentang batas yang wajib disapu. Perbedaan pendapat, pendapat 1, jumhur, sama dengan wudhu, yakni sampai sikut. Pendapat 2, Zahiriyah, ahli hadis, yang wajib hanyalah mengusap tangan saja. Pendapat ketiga, Malik, yang wajib adalah tangan, namun lebih disukai mustahab jika sampai siku. Pendapat 4, Syadz, Az-Zuhri, Muhammad ibn Maslamah, wajib sampai bahu. Tentang berapa kali mengambil debu. Perbedaan pendapat, pendapat pertama cukup sekali saja, pendapat kedua jumhur, Malik, Syafi'i, Abu Hanifah 2 kali, 1 kali untuk wajah dan 1 kali untuk kedua tangan. Pendapat ketiga, wajah 2 kali, kedua tangan 2 kali. Debu yang bagaimana yang boleh dipakai untuk tayamum? Perbedaan pendapat, pendapat 1, Syafi'i, tidak boleh bertayamum kecuali dengan debu murni. Pendapat 2, Maliki, boleh bertayamum dengan apa saja yang biasanya muncul di permukaan bumi, seperti debu, pasir, dan kerikil-kerikil kecil. Pendapat ketiga, Abu Hanifah, sama dengan Malik, dengan tambahan bahwa diperbolehkannya juga bertayamum dengan benda-benda yang dihasilkan oleh bumi, berbagai jenis batu-batuan. Pendapat keempat, riwayat lain dari Maliki, boleh pula bertayamum pada rerumputan dan salju pada musim dingin. Pendapat kelima, Ahmad bin Hambal, boleh bertayamum dengan debu-debu pakaian ataupun debu-debu yang menempel pada berbagai benda. Cukup sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya terima kasih.